Hari ini kita sudah menapaki hari ketiga di tahun 2021. Tentunya ada sukacita, pengharapan, dan semangat di tahun yang baru ini. Sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah online. Namun, sebelum kita memulai, mari kita simak informasi berikut ini. Bagi jemaat Rosipina yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Jemaat terkasih, sesaat lagi kita akan beribadah secara online. Namun, sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Rosipina. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Pada awal tahun ini kita masih melakukan ibadah online dari rumah. Tetapi biarlah sukacita Tuhan terus ada dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dulu sejenak. Kita berdoa bersama-sama, saya akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, penyertaan Tuhan sepanjang tahun kemarin. Sehingga pada tahun ini kami melakukannya bersama dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau tetap terus menyertai setiap langkah kami, langkah kehidupan kami. Karena yang kami punya hanyalah Engkau Tuhan. Dan biarlah dalam 1 tahun ke depan ini, kami menjalaninya dengan penuh iman dalam Engkau. Dengan kekuatan yang baru bersama Tuhan, dengan sukacita yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau bersama-sama bersekutu dari rumah ke rumah. Dan biarlah Engkau hadir ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Dan biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami persiapkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah seluruh hidup kami, pikiran kami terfokus hanya kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dalam Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Di dalam dia selalu ada keberhasilan, selalu ada kekuatan, penghiburan dan berkat yang berlimpah. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak untuk semuanya, layanilah Rajamu, Raja di atas segala raja, dengan hati yang penuh dengan berbahagia. Bahagia melayani Rajamu, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa hatiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan
di rumah masih semangat? Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam. Kita mau menari buat Tuhan, amin. Dalam menjalani kehidupan 1 tahun ke depan, Tuhan memang tidak berjanji untuk kita hidup dengan aman tanpa masalah. Tetapi Dia berjanji, Dia akan selalu menolong kita. Berkat kemurahan-Nya selalu menyertai hidup kita. Kehidupan
Penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami, Bapa. Kami percaya tahun ini Engkau selalu memberikan kami sukacita dan kekuatan yang baru di dalam-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Secara khusus Tuhan, kami ada di minggu pertama tahun 2021. Biarlah pagi hari ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami, telinga kami, untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman ini boleh kami jadikan pegangan untuk kami hidupi sepanjang tahun ini. Bahkan sampai kami kembali kepadamu. Engkau memberkati umat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang kami pelajari bersama-sama berkuasa mengubahkan, mengoreksi hidup kami. Dan menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan pemberitaan ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan di Rosipina, jemaat Tuhan yang diberkati. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Akhirnya kita sampai juga di tahun 2021 ya. Lihat tahun 2020 itu cukup memberikan kesan yang mungkin beberapa orang melihat itu sebagai sesuatu yang buruk ya. Tetapi saya percaya kita anak-anak Tuhan, kita harus bisa melihat kehendak Tuhan di balik semua keadaan. Bahkan yang menurut manusia itu buruk sekalipun. Ya Bapak Ibu, di minggu pertama ini kita masuk kepada tema yaitu hidup tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, tahun ini, tahun 2021, untuk kita bisa melihat ke depan dengan cara pandang yang benar, kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita harus kembali melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Secara khusus, keadaan di luar sana banyak sekali sudah mempengaruhi anak-anak Tuhan. Secara spesifik, cara pandang anak Tuhan juga banyak dipengaruhi oleh cara pandang dunia. Salah satunya adalah cara pandang bagaimana mereka melihat ukuran dari kebahagiaan, ukuran dari sebuah kesuksesan, ukuran dari sebuah kesenangan. Ya, saya tidak mau jemaat Tuhan hidup di dalam pengertian yang salah, pengertian justru malah yang dihidupi malah pengertian dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan terhadap makna kebahagiaan itu sendiri. Karena banyak sekali orang di luaran sana yang mendefinisikan kebahagiaan itu diukur dari banyaknya harta yang mereka miliki. Dan kebahagiaan juga dimengerti, diukur dari
bagaimana mereka menghidupi passion mereka, hobi mereka. Dan mereka senang karena mereka berhasil menghidupi itu semua. Tapi apa yang harus kita pegang? Apakah kita ikut-ikutan dengan definisi itu? Atau kita mau lihat apa yang Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan tentang definisi dari kebahagiaan? Hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dan mengerti satu hal, bahwa menentukan definisi itu sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Definisi itu juga menentukan bagaimana kita mencapai hal itu. Contohnya kalau kita definisikan kebahagiaan diukur dari banyaknya uang, ya kita akan berusaha bagaimana mencapai kebahagiaan itu. Kalau kebahagiaan ditentukan oleh banyaknya uang, ya kita berusaha gimana caranya supaya banyak uang. Nah, misalnya seperti itu. Kalau kita menentukan kebahagiaan, definisi kebahagiaan dari menghidupi passion, menghidupi hobi, kita kembali lihat diri kita. Sudah belum ya kita hidupi passion kita, mimpi kita? Atau belum? Nah, ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita menghidupinya. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan akan menolong kita menemukan definisi yang benar terhadap makna kebahagiaan, Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan banyak sekali definisi kebahagiaan, tapi secara khusus Panitia Mimbar memilih ayat Mazmur 1 pasal 1 untuk menolong kita semua umat Tuhan di Rosipina mengerti betul kehendak Tuhan dari makna kebahagiaan. Saya akan bacakan Mazmur 1 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Kata berbahagialah di dalam pasal 1 ayat yang ke-1 ini, Bapak Ibu, diambil dari bahasa aslinya yang sebenarnya kalau diterjemahkan secara literal, artinya adalah diberkati. Jadi artinya yang mana dong Sam? Bener nggak berbahagia? Iya bener juga, karena orang yang diberkati udah pasti berbahagia. Oke? Tetapi di sini kata berbahagia itu berbeda sekali dengan kata senang. Atau dalam bahasa Inggrisnya segini. Happy atau joy. Happy senang, joy bersukacita, berbahagia, bergembira. Ini dua hal yang berbeda loh Bapak Ibu, walaupun kalau kita nggak hati-hati terkesan sama. Senang, berbahagia, bergembira, wah happy, ya itu kayaknya jadi satu. Tapi hari ini saya coba memisahkan keduanya ya Bapak Ibu. Happy dan joy ini dua hal yang berbeda. Senang, berbahagia, bergembira, diberkati itu berbeda dengan senang. Bedanya di mana? Bedanya di sini Bapak Ibu. Happiness, happy, senang, ini adalah sebuah keadaan yang berpusat kepada diri sendiri karena menerima sesuatu. Ya, lihat, fokusnya diri sendiri dan dia akan merasa senang karena apa? Dia menerima, dia mendapatkan sesuatu. Itu happy. Tapi kalau joy, berbahagia atau diberkati adalah sebuah keadaan yang timbul karena ini berpusat kepada pribadi lain. Dan bukan menerima, tetapi memberi. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Seorang rekan kemarin saya teleponan sama orang ini. Dia ada di luar kota dan kami bercerita. Lumayan lama, 1,5 jam. Kami bercerita satu dengan yang lain. Dan salah satu topik pembicaraannya adalah dia menyampaikan rasa sukacitanya. Karena apa? Karena dia dapatkan kesempatan untuk bisa mengajar sebuah komunitas di mana dulu dia ada di komunitas itu,
Tetapi dia akhirnya keluar 10 tahun yang lalu karena melihat komunitas ini sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan dan dia akhirnya keluar. Dan 10 tahun kemudian dia ketemu dan dia dapatkan kesempatan untuk masuk lagi di komunitas itu dan menyampaikan kebenaran, membukakan pengertian yang benar terhadap firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di komunitas itu. Dan dia merasakan sukacita yang luar biasa sekali. Ini yang dibilang sukacita, ini yang dibilang berbahagia Bapak Ibu. Karena rekan saya ini fokusnya kepada komunitas itu. Dan fokusnya di sini dia memberi. Memberi apa? Tentunya dia memberi pengetahuan, hikmat yang dia dapatkan dari belajar Alkitab. Dan dia berikan itu kepada komunitas yang 10 tahun lalu dia berada di situ. Dia melihat ada sesuatu yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Dan akhirnya dia diundang dan mendapatkan kesempatan untuk memberikan pemahaman yang benar. Dan menariknya gini, kalau biasanya kan Bible study-nya itu 1 jam, 1,5 jam. Tapi kemarin dia kasih Bible study itu 3 jam. Dan mereka semua merasakan berkat yang begitu luar biasa melalui rekan saya ini. Nah ini yang didefinisikan sebagai berbahagia. Satu lagi, definisi berbahagia. Contoh ya Bapak Ibu ya. Saya bersyukur karena jemaat Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan luar biasa dan tidak lupa dengan hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan juga menyisihkan berkat dan memberikan kado Natal kepada saya. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku yang memberikan kado Natal. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu. Saya percaya gini, ketika Bapak Ibu memberikan, ya saudara-saudariku memberikan dengan sukacita, dengan ketulusan, ada sebuah kebahagiaan yang timbul dalam hati Bapak Ibu, saudara-saudariku semua. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan berbahagia. Karena fokusnya adalah memberi. Apalagi pemberiannya diterima dengan sukacita dan orang tersebut betul-betul merasa, wah, diberkati oleh pemberian itu. Wah, pasti sukacitanya melebihi orang yang menerima berkat tersebut. Nah, ini berbahagia yang mau kita bicarakan sama-sama Bapak Ibu. Jadi berbahagia adalah sesuatu yang berfokus kepada orang lain di luar diri kita, dan satu lagi yaitu aspeknya adalah memberi bukan mendapatkan. Oke, dua indikator ini yaitu fokusnya bukan pada diri kita, yang kedua adalah memberi. Ini indikator berbahagia. Lalu apa yang kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu? Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1. Tema kita adalah hidup tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Setidaknya orang fasik itu melakukan 3 hal di dalam ayat ini yang kita baca. Ya, orang fasik itu melakukan 3 hal. Dan kalau kita mau berbahagia, kalau kita mau dikatakan atau dikategorikan sebagai orang yang diberkati Tuhan, orang yang bersukacita, kita harus menghindari 3 hal ini dan kita harus melakukan sebaliknya. Apa aja? Yang pertama Bapak Ibu, orang yang diberkati itu punya kriteria. Yang pertama adalah dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Di sini poinnya adalah Bapak Ibu, karena kita bicara berbahagia adalah memberi, ya. Lalu apa yang kita bisa beri di dalam kriteria yang pertama ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita akan berbahagia, kita memiliki kriteria orang yang diberkati menurut Mazmur pasal 1 ayat 1 adalah ketika kita rela hati memberi, menyerahkan hak kita kepada Tuhan untuk apa? Untuk melakukan
untuk tidak melakukan nasihat orang fasik. Ini dia. Jadi kalau kita mau berbahagia, ya kita berikan hak kita, kuasa kita untuk tidak melakukan nasihat orang fasik. Karena Mazmur menggambarkan sebuah kehidupan itu sama seperti perjalanan, ya. Tahun 2021 akan kita jalani, kita akan lewati nanti di akhirnya di bulan Desember tahun 2021. Dan perjalanan ini harus diisi dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nasihat orang fasik. Lalu kita harus isi dengan apa? Kita harus isi dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau gini Bapak Ibu, penting sekali buat kita sebagai orang percaya mengerti betul apa yang menjadi dasar kita melakukan sesuatu. Apa yang menjadi dasar kita berbuat sesuatu. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan itu? Dasarnya apa? Karena begini Bapak Ibu, setiap tindakan kita ya, itu akan berdampak kepada diri sendiri dan orang lain. Tetapi yang lebih penting dari tindakan itu adalah dasarnya. Nah, ini dia. Kalau dasarnya adalah nasihat orang fasik, selamat malam Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, tidak termasuk sebagai orang yang diberkati menurut Mazmur pasal 1 ayat ke-1. Kalau mau diberkati, ya serahkanlah tindakanmu itu, serahkanlah tindakan kita, hak kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang sesuai dengan dasarnya firman Tuhan. Jangan sampai dasar tindakan kita itu diambil dari yang pertama pengalaman pribadi. Kenapa Bapak Ibu? Saya bilang jangan pengalaman, karena begini. Setiap pengalaman orang itu berbeda-beda, ya. Pengalaman saya dengan pengalaman Bapak Ibu berbeda-beda. Kalau tindakan kita diambil dari pengalaman pribadi, sementara akhirnya tindakan ini berdampak kepada orang lain, ya pasti itu akan bisa berdampak buruk juga buat orang lain. Dan hal ini sangat berbahaya dan kalau bisa kita hindari. Karena berbeda-beda, tidak ada dasar yang kuat. Kalau pengalaman itu jadinya personal. Nah, kita nggak bisa pakai ini untuk kita lakukan, untuk kita eksekusi sebagai sebuah tindakan. Atau apa lagi dasarnya? Selain pengalaman, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan masih mending, dasarnya ada. Ini bisa diterima oleh banyak orang. Ini absolut. Ada batasannya jelas. Lalu apa lagi? Pendapat orang lain. Hati-hati. Apakah kita melakukan sesuatu karena kita mendengar pendapat orang lain yang mana kita juga nggak tahu dia dasarnya dari mana, kenapa dia berpendapat seperti itu, tapi menurut kita, wah ini bagus, terus kita lakukan. Nah, ini yang seharusnya kita hati-hati. Dasarnya harus benar. Atau dasarnya apa lagi? Pendapat pribadi atau asumsi. Ya, setiap kita Bapak Ibu punya pendapat pribadi, punya asumsi pribadi. Dan nggak salah dengan asumsi, nggak salah dengan pendapat pribadi. Tapi hati-hati, kita manusia berdosa. Pendapat pribadi, asumsi pribadi, pengalaman, semuanya itu tidak lepas dari dosa. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama belajar dasar yang benar itu apa untuk kita bertindak, untuk kita melakukan sesuatu. Cuma satu, firman Tuhan. Atau dengan kata lain, ayat firman Tuhan yang kita jadikan dasar untuk kita melakukan itu apa ayat firman Tuhannya. Kalau Bapak Ibu tahu bisa menyebutkan dengan spesifik ayat firman Tuhannya apa, saya tidak ragukan lagi Bapak Ibu betul-betul mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu, nggak tahu kenapa saya melakukan ini ya menurut saya aja, feeling saya aja, atau ini menurut dia, oh saya
dengar pendapat dia, si A, si B melakukan ini, melakukan itu, terus kita ikut-ikutan. Dan tanpa kita coba telisik lagi lebih dalam, kenapa dia bicara seperti itu, dasarnya apa, ya udah akhirnya kita jadi ikut-ikutan. Dan kita sendiri sebagai anak Tuhan yang harusnya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, kita miss dari kebenaran itu. Oke, Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai dasar. Saya pernah ditilang polisi suatu ketika. Ini mau bikin SIM tapi malah ditilang gitu. Di Dan Mogot ya, di Dan Mogot itu kan ada flyover Bapak Ibu. Jadi saya naik, selama saya di Jakarta saya nggak tahu ternyata motor tuh nggak boleh naik situ. Selama saya di Jakarta. Jadi dengan polosnya saya, dengan muka inosen ya kan, naik motor, ngebut gitu kan ya, sampai atas tiba-tiba ada razia. Saya pikir oke, saya semuanya lengkap, SIM STNK lengkap, kendaraan oke, lengkap, kaca spion juga oke, knalpot juga bukan knalpot racing, saya aman, saya lewatin. Wah, satu demi satu polisinya saya lewatin. Terakhir polisinya berhentiin saya. Berhenti, mikir. Kenapa? Saya tanya sama Pak Polisi, Pak kenapa Pak saya diberhentikan? Saudara nggak lihat di bawah sana ada rambu-rambu? Rambu-rambu apa Pak? Rambu-rambu motor dilarang naik ke atas flyover. Lah, saya nggak lihat tuh Pak, saya nggak lihat sama sekali loh. Anda jangan alasan, dia bilang gitu. Anda jangan bikin pembenaran, dibilang gitu. Oh, gitu ya Pak ya? Saya nggak tahu Pak, betul-betul saya nggak tahu. Ya udah gini, saya tilang aja kamu karena kamu sudah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Ya sudah, karena dia kan polisi ya. Saya kan nggak mungkin beradu argumen ya, polisi dimanapun ya dia yang tahu hukumnya, dia yang tahu aturannya, dia bilang salah ya udah. Saya terima surat tilangnya dan ya sudah. Pulangnya setelah bikin SIM. Saya penasaran, ini saya kok ditilang bener gak sih ada rambu-rambunya, saya lihat. Ternyata betul Bapak Ibu, ada rambu-rambunya. Tapi ketutupan sama pohon yang ada di tengah jalan. Jadi saya betul-betul gak perhatikan itu, jadi saya naik aja. Dan banyak orang yang kejebak juga. Ya udah. Nah di sini yang menentukan saya ditilang atau tidak ditilang adalah adanya aturan, adanya hukum yang berlaku. Yaitu hukum rambu-rambu lalu lintas. Dasarnya jelas. Kenapa Bapak polisi itu menilang saya? Ya saya juga terima. Oke, dasarnya jelas. Saya sepakat dengan dasar itu. Tapi kalau seandainya saya tilang. Karena menurut saya kamu salah udah. Tapi dasarnya mana Pak? Atau saya nggak lihat rambu-rambu. Ya pokoknya ini menurut saya mau tilang kamu. Itu gimana Bapak Ibu? Ya nggak bisa ya kayak gitu ya. Tentunya saya juga akan ngotot-ngototan, nggak bisa, gimana orang nggak ada dasarnya. Kenapa Bapak bilang saya ditilang? Saya nggak merasa melanggar apapun. Gitu. Tapi di sini pentingnya dasar untuk kita bertindak. Pentingnya dasar untuk kita melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya kita hidup, kalau kita anak Tuhan ya hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Baik, yang kedua Bapak Ibu adalah kriteria yang kedua untuk kita dikatakan sebagai orang yang diberkati Tuhan, yaitu orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Maksudnya apa? Tidak berdiri di jalan orang berdosa, yaitu mereka yang dengan rela hati, balik lagi ingat definisi berbahagia adalah mereka yang memberi dan berfokus kepada pribadi lain di luar dirinya. Orang yang berbahagia adalah yang kedua, adalah orang yang dengan rela hati memberi, menyerahkan haknya kepada Tuhan untuk tidak berada di tempat atau lingkungan orang berdosa. Ya, jadi begini. Menurut ilmu psikologi perkembangan Bapak Ibu, kepribadian atau karakter seseorang itu terbentuk dari dua hal. Yang pertama itu nature atau dari dalam. Yang kedua itu nurture atau dari luar. Nah, untuk sesuatu yang dari dalam, yang buruk-buruk itu dari dalam, itu hanya bisa dibentuk
dari dalam juga. Itu hanya bisa ditransformasi dari dalam juga. Nah, makanya Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Dia yang akan mentransformasi nature dosa kita itu. Nature yang buruk di dalam diri kita. Tetapi ada aspek lain yang Tuhan mau kita mengambil bagian di dalamnya. Yaitu nurture atau di luar lingkungan. Ini berbicara lingkungan, ini berbicara tempat di mana kita berada. Kalau lingkungan, kalau tempat kita berada itu toksik Bapak Ibu. Atau racun, ya, atau membuat kita semakin menjauh dari Tuhan, membuat kita berkompromi dengan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Please Bapak Ibu, demi firman Tuhan yang kita belajar sama-sama, kita harus keluar dari lingkungan itu. Kita harus lepaskan diri kita dari tempat tersebut. Karena apa? Kalau tidak, kita akan larut di dalam pergaulan mereka, larut dengan cara berpikir mereka, larut dengan cara bicara mereka, larut dengan cara apa? Dengan cara bertindak mereka. Karena hal yang kedua, nurture, lingkungan ini akan membentuk kita. Walaupun Bapak Ibu ya, katakan mungkin rohaninya kuat, tapi kalau lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulan Bapak Ibu, saudara-saudariku semua anak-anak muda ya, kalau teman-temanmu itu justru mendorong kalian untuk jauh dari Tuhan, please, ayo kembali, perhatikan lingkungan kita. Keluar dari situ dan apa? Berilah, serahkan hakmu yang harusnya kalian punya hak untuk bergaul sama mereka. Ya serahkan hakmu itu untuk apa? Tinggalkan dan cari lingkungan yang benar. Cari tempat lingkungan yang benar yang menolong kamu untuk semakin mencintai Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Karena inilah kriteria yang kedua dari orang yang diberkati. Menurut Mazmur pasal yang pertama. Saya kasih contoh, seorang pemuda berpikir bagaimana cara dia ingin menjadi businessman. Tentunya yang dia lakukan apa? Dia harus berada di lingkungan pebisnis. Dia apa? Dia menempatkan diri dia ke lingkungan dengan membaca buku-buku bisnis, buka YouTube tentang bisnis, semua hal. Karena dia mau jadi businessman. Ini salah satu upaya untuk membentuk dia sebagai businessman yang berhasil. Satu juga, saya ingat waktu dulu saya datang ke Jakarta dengan misi jadi additional player. Wah, musisi dan jadi additional player ngiringin banyak artis. Dulu mimpi saya seperti itu. Apa yang saya lakukan? Saya keluar dari Lampung, saya mencari lingkungan dan saya ketemu dengan musisi-musisi yang luar biasa, yang jago, yang keren, yang populer. Saya masuk ke lingkungan mereka. Tujuannya cuma satu. Supaya saya dapat kesempatan untuk bisa bermain musik dengan mereka. Dan disitulah saya menjadi musisi yang saya mau. Gitu. Yang sukses menurut saya. Saya memenuhi diri saya dengan lingkungan seperti itu. Saya mau jadi musisi, ya udah saya bergaul dengan musisi. Ini adalah upaya untuk saya menjadi sesuatu. Ini adalah upaya juga untuk seseorang anak muda menjadi pebisnis. Begitu luar biasanya dampak dari lingkungan, dampak dari tempat kita berada. Karena 50% menurut psikologi perkembangan akan mempengaruhi siapa diri kita. 50% dari dalam, 50% dari luar. Jadi perhatikan di mana kita berada. Let's say gereja. Hati-hati juga. Kalau gereja yang kita ada saat ini justru mengajarkan hal-hal yang gak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya coba gumuli itu di dalam Tuhan dan ambil sebuah keputusan. Carilah gereja yang betul-betul membawa Anda semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena 50% dipengaruhi oleh lingkungan kita. Dan kalau kita mempertimbangkan lingkungan kita ini adalah dasarnya firman Tuhan dan bukan berada di lingkungan orang-orang berdosa atau orang-orang yang tidak mempertimbangkan kebenaran firman Tuhan, mengkompromikan firman Tuhan, berarti kita
bukan termasuk orang yang diberkati menurut Mazmur pasal 1 ayat 1. Yang ketiga, kriteria yang ketiga, orang yang diberkati. Orang yang diberkati adalah mereka yang bersuka cita karena berfokus kepada pihak luar dari diri mereka dan berfokus kepada untuk memberi, berfokus untuk memberi. Yang ketiga adalah orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang dengan rela hati memberi dirinya, menyerahkan haknya kepada Tuhan untuk tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa yang dicemooh di sini Bapak Ibu? Tahu nggak? Jelas, karena di sini adalah orang fasik dan orang berdosa. Orang pencemooh. Ini 3 orang tapi satu kelompok nih. 3 jenis tapi mereka tergolong satu. Yaitu orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau dikatakan sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, pastikan Bapak Ibu mau menyerahkan, memberi diri, menyerahkan hak kepada Tuhan untuk tidak mencemooh setiap pengajaran firman Tuhan. Atau dalam terjemahan lain dikatakan not scorn, atau meremehkan, tidak mengindahkan, menghina, merendahkan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Nah, seringkali ini terjadi gini. Dia mah bisa ngajar, ngidupinnya mah nggak bisa. Gitu kan? Seringkali gitu. Akhirnya kita melewatkan pengajaran yang disampaikan. Kebenaran yang disampaikan. Karena apa? Ini akan berbahaya nih. Karena gini Bapak Ibu, attitude mencemooh sebetulnya adalah attitude dari orang yang tidak mau belajar, sombong, dan merasa diri paling benar. Apalagi ditambah unsur subjektif di dalamnya. Melihat siapa yang nyampaikan. Kalau menurut dia ini orang nggak sesuai, ya udah dia udah nggak mau dengerin deh apa yang disampaikan kebenarannya. Nah ini berbahaya karena begini, dengan kata lain kita sudah tidak menaruh hormat kepada firman Tuhan, kepada pengajaran kebenaran yang disampaikan oleh orang tersebut, walaupun kita tahu mungkin orang tersebut melakukan kesalahan. Ya, saya pernah dengarkan statement dari orang lain terhadap orang-orang yang seperti ini. Orang-orang maksudnya yang bisa mengajarkan tapi tidak melakukannya. Teman saya berkata begini, udahlah gak apa-apa. Kalau kita makan ayam, ya, kita makan dagingnya aja. Jangan sama kotorannya. Jadi ini juga Bapak Ibu, yang harusnya menjadi dasar kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, ya udah kita nikmati kebenaran itu. Nikmati kebenaran firman Tuhan itu. Dan satu hal yang saya mau tekankan Bapak Ibu, pernyataan ini bukan berasal dari pribadi saya. Saya sampaikan Bapak Ibu, kenapa saya bilang seperti ini? Bapak Ibu harus tetap mendengarkan firman Tuhan terlepas orang tersebut itu melakukan kejahatan atau dia bisa mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Ini berangkat dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal yang ke-23. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius pasal 23. Ayat pertama sampai ayat ketiga ya. Demikianlah firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tahu ya siapa ya ahli Taurat dan orang Farisi? Telah menduduki Musa. Nah ini pesan Tuhan buat murid-muridnya. Ayat yang ketiga. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini yang tadi saya katakan. Jadi walaupun Bapak Ibu tahu ini orang gak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebagai orang yang diberkati dan mau diberkati Tuhan, ya udah terimalah kebenaran dengan lapang dada, dengan sukacita, dengan rasa kesadaran bahwa saya mau memberi hati saya untuk diajar, untuk dibentuk oleh firman Tuhan,
maka kita akan mendapatkan berkatnya ketika firman disampaikan, ketika kebenaran disampaikan. Jadi jangan lagi lihat personnya. Jangan lagi lihat siapa yang menyampaikannya. Tapi lihat bahwa di balik itu ada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Dan kalau kita mengabaikan hal itu, dikatakan di sini kita digolongkan sebagai orang-orang yang mencemooh kebenaran firman Tuhan. Yes. Kenapa? Karena kita memposisikan diri kita sebagai orang yang sombong, yang merasa diri paling benar, dan gak mau belajar. 3 hal di atas Bapak Ibu adalah kriteria yang perlu kita lihat di dalam diri kita. Apakah kita sudah memberikan diri kita dengan rela hati melakukan apapun yang Tuhan perintahkan? Sekalipun itu nggak mengenakan hati kita? Atau yang kedua, sudahkah kita berada di tempat yang benar? Atau kita masih mengkompromikan tempat di mana kita berada? Lingkungan-lingkungan kita berada, di mana lingkungan tersebut justru mengarahkan kita kepada jalan orang fasik? Atau yang ketiga, sudahkah kita menaruh perhatian kita, sikap hati yang benar, setiap kali kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan? Atau kita justru tergolong sebagai orang-orang yang suka mencemooh kebenaran? Saya bilang kita bisa mengkritisi pengajaran Bapak Ibu. Kita bisa mengkritisi pengajaran. Kalau pengajarannya tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan kebenaran, kita bisa kritisi. Tapi kalau udah urusannya personal, ya itu urusan Bapak Ibu sama orang lah, orang itulah. Ya, tetapi kita harus pakai firman Tuhan untuk mengoreksi lagi. Ini pengajarannya sudah sesuai dengan firman Tuhan belum? Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya Bapak Ibu, kita semua harus lihat yang benarnya seperti apa. Itu sebabnya saya menghimbau untuk jemaat Tuhan di Rosipina, ayo kalau ada kesempatan kita belajar Alkitab, apalagi guru-guru sekolah minggu, pembicara-pembicara nih ya, nanti kita akan provide bagaimana kita bisa mengajarkan firman Tuhan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ketika kita mengajarkannya, ya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan Alkitab, tidak sembarangan, tidak asal menafsirkan. Seperti itu. Karena apa? Karena kesalahan dalam penafsiran akan menghasilkan kesalahan dalam praktek kehidupan. Baik Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Jadi ayo kita lihat diri kita. Sudahkah kita tergolong sebagai orang yang diberkati menurut Mazmur pasal 1 yang melakukan firman Tuhan, yang berada di tempat yang benar, bukan di tempat orang berdosa, yang memberi hati dengan sukarela, tidak mencemooh, tetapi dengan sukarela menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah memberikan definisi yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dari makna kebahagiaan. Kebahagiaan kami tidak diukur oleh berapa banyak uang di rekening bank kami. Kebahagiaan tidak diukur berapa banyak properti yang kami miliki. Kebahagiaan kami tidak diukur dengan siapa kami berelasi. Kebahagiaan kami tidak diukur dari seberapa mewah penampilan kami. Tuhan, firman-Mu sungguh benar. Firman-Mu sungguh memerdekakan kami. Biarlah firman ini menolong setiap kami untuk merdeka, untuk menang dalam menjalani perjalanan kehidupan di sepanjang tahun 2021. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesamamu,
Yesus dalammu. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu. Berkat hidupmu dalam kau nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengadakan doa syafaat pada pagi hari ini. Sebelum saya memimpin doa syafaat, perkenalkan saya menyampaikan selamat tahun baru. Kiranya semangat tahun baru yang baru kita lewati beberapa hari ini tetap ada dalam kita, dan kita tetap meyakini bahwa pengharapan dalam Tuhan yang akan memimpin kita melewati tahun 2021. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang perkasa. Kami datang sujud menyembah kepadamu ya Tuhan, di awal tahun yang baru ini, tahun yang kami tidak mengerti apa yang akan terjadi, tahun yang kami tidak mengerti apa yang harus kami lewati dan jalani. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Allah kami adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang sudah mempersiapkan umatmu, jemaatmu untuk memasuki tahun yang baru dengan keyakinan, dengan satu kepercayaan bahwa kalau Allah sudah menyertai sepanjang tahun 2020, dan kami juga percaya Allah akan menyertai kami melangkah di awal tahun yang baru ini dan menutup tahun 2021 dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, teguhkan iman setiap kami. Kalau pagi ini ada di antara jemaat kami, kalau pagi ini ada di antara kami yang mungkin dalam ragu-ragu, dalam kebimbangan, tapi biarlah Tuhan pagi ini firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, bahwa hidup orang yang diberkati Tuhan adalah hidup orang yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi satu rema, biarlah itu menjadi satu keyakinan iman umat Tuhan Gereja Baptis Rosipina di tempat ini, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dalam ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Maka kami akan melihat tahun 2021 menjadi tahun yang berbeda dari tahun 2020. Bagaimana kami melihat pemeliharaan Tuhan, bagaimana kami melihat kelimpahan Tuhan berikan kepada kami, bagaimana Tuhan memulihkan segala sesuatunya, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Bukan saja umatmu, tapi bangsa, negara Indonesia Tuhan akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan meneguhkan iman setiap kami pagi ini. Teristimewa lewat firman yang sudah disampaikan pagi ini. Kami percaya firman itu akan meneguhkan langkah perjalanan iman kami sepanjang tahun 2021. Dan kami boleh melihat bagaimana karya dan perbuatan Tuhan yang besar dinyatakan sepanjang tahun 2021. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini. Kami mendengar ada varian COVID yang baru di Inggris Tuhan. Kami melihat Tuhan bagaimana situasinya semakin Tuhan meluas. Kami berdoa Tuhan. Kami percaya segala sesuatu ada dalam rencana dan rancangan Tuhan.
apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan punya maksud di balik semua peristiwa ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kalau boleh jangan biarkan virus ini menyebar kepada negara-negara yang lain. Kami mohon perlindungan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan perlindungan yang sempurna, perlindungan yang sungguh-sungguh hanya ada dalam tangan Tuhan. Engkaulah tempat perteduhan kami, Engkaulah gunung batu tempat perlindungan kami. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan dan perlindungan. Karena Engkaulah yang dapat memberikan keamanan bagi kami sekalian. Kami tidak mengerti apa yang terjadi 2021 dengan pandemi yang belum berakhir ini. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan yang akan meluputkan umat-Mu Tuhan dari situasi yang sulit. Tuhan akan meluputkan dan menghindarkan kami dari segala malapetaka dan sakit penyakit. Dan kami akan berjalan 2021 dalam situasi yang normal, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Bapak, untuk rencana pemerintah Indonesia Tuhan mengadakan vaksinasi secara gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk sarana obat-obatan yang sedang dipersiapkan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang sedang dilatih. Kami berdoa untuk sarana infrastruktur Tuhan, untuk menyebarkan Tuhan vaksin ini secara efektif bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri bagi ribuan pulau di Indonesia ini. Bukan hal yang mudah, tapi kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan agar seluruh rakyat Indonesia boleh mengalami vaksin, boleh menerima vaksin ini tanpa ada satu perlawanan Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan sendiri memberkati lewat sarana ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk pemerintah Jokowi, Presiden Jokowi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau selama ini Tuhan sudah menyertai hamba-Mu Presiden Jokowi berserta jajaran dan aparatnya untuk memimpin negara ini menghadapi situasi yang sulit yang belum pernah terjadi. Dan kami boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana hikmat kebijaksanaan Kau berikan kepada Presiden Jokowi untuk menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Dan kami juga tahu di periode yang kedua ini Tuhan akan memberkati Presiden Jokowi dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat dan bijaksana dan perlindungan daripada Tuhan bersama seluruh jajaran menterinya Tuhan dan aparat yang paling rendah, agar bersatu hati bahu-membahu bersama-sama melewati situasi yang sulit ini. Dan biarlah Tuhan izinkan di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi kami boleh melihat situasi ini kembali normal. Kami boleh melihat ekonomi kembali boleh pulih. Kami boleh melihat tidak ada resesi, tapi kami boleh melihat terjadi pertumbuhan ekonomi, terjadi Tuhan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, dalam berkat Tuhan bagi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, mengalir berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati pemerintah kami dan presiden kami. Pada akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Rosipina ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, simpatisan, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah berkhotbah dengan setia sepanjang 2020. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani lewat ibadah online ini, Tuhan, para pelayan Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka sekalian. Dari tahun 2021 ini Tuhan, mereka semakin giat, semakin bersemangat, semakin berkomitmen untuk terus melayani Engkau. Kami teringat bagi saudara-saudara kami jemaat, kalau ada yang sakit, yang lemah tubuh, yang mungkin mereka dalam pergumulan secara ekonomi, mungkin mereka sedang menanti jawaban doa atas pergumulan mereka. Kami berdoa, kami percaya sebagaimana firman-Mu dalam kitab Ibrani pasal 11, siapa yang berpaling kepada Allah, siapa yang percaya kepada Allah, bahwa Allah ada, dan kami percaya Allah akan memberkati, memberikan upah kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan lewat firman Tuhan ini kami yakin, iman umat-Mu diyakinkan bahwa Allah ada dan Allah memberkati umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada akhirnya kami mau serahkan seluruh umat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Rosipina sepanjang 2021 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna sampai pada akhirnya. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat yang dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah jemaat Rosipina yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Diberkatilah jemaat Rosipina yang tidak
berdiri di jalan orang berdosa. Diberkatilah jemaat Rosipina yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tuhan, hamba mau serahkan seluruh umat-Mu yang hari ini sama-sama beribadah. Dan biarlah berkat yang dari Tuhan turun atas setiap kami semua. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang yang dinyatakan melalui pengorbanan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan yang manis, penghiburan kekuatan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai saya dan saudara mulai saat ini sampai kepada kekekalan. Mari semua yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.